Donald Trump telah mengumumkan Kevin Warsh sebagai calon pengganti Jerome Powell untuk posisi ketua The Federal Reserve berikutnya. Pengumuman ini menutup spekulasi berbulan-bulan mengenai siapa yang akan dipilih Trump setelah sebelumnya mendorong pemangkasan suku bunga dan mencoba mempengaruhi kebijakan bank sentral. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan Kevin Warsh sebagai calon pengganti Jerome Powell untuk posisi ketua The Federal Reserve. Langkah ini menutup spekulasi berbulan-bulan mengenai siapa yang akan dipilih Trump setelah sebelumnya Presiden secara terbuka mendorong pemangkasan suku bunga dan mencoba memengaruhi kebijakan bank sentral. Kevin Warsh sendiri merupakan mantan gubernur The Fed yang memiliki hubungan erat dengan Wall Street. Ia sebelumnya pernah diwawancarai untuk posisi ketua pada 2017 saat jabatan itu akhirnya diberikan kepada Powell yang masa jabatannya akan berakhir pada Mei mendatang. Penunjukan Trump harus mendapatkan konfirmasi dari Senat sebelum resmi berlaku. Sejak mengundurkan diri dari Bank Sentral pada 2011 terkait paket stimulus pasca krisis keuangan, Warsh secara terbuka mengkritik kebijakan The Fed termasuk menyebut para bankirnya seharusnya tidak diperlakukan sebagai pangeran manja dan terlalu sering beropini di luar kewenangannya, yang menurutnya menyebabkan kesalahan sistemik dalam tugas utama menjaga stabilitas harga. Warsh tercatat pernah menjabat sebagai asisten khusus untuk kebijakan ekonomi pada tahun 2002 hingga 2006 dan gubernur The Fed tahun 2006 sampai 2011. Termasuk selama penanganan krisis keuangan global, ia juga menjadi perwakilan The Fed di forum G20. Berbagai sumber IDX Channel. OPEC Plus memutuskan untuk mempertahankan kebijakan jeda kenaikan produksi minyak pada Maret 2026 meski harga minyak global bergerak mendekati level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Harga minyak Brent ditutup mendekati $70 per barrel pada hari Jumat 31 Januari, hanya sedikit di bawah puncak 6 bulan di level $71,89 yang tercapai sehari sebelumnya. Kenaikan harga dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik, khususnya kekhawatiran Amerika Serikat akan melancarkan serangan militer terhadap Iran. Adapun pasar masih dibayangi spekulasi potensi kelebihan pasokan minyak global pada tahun 2026 yang berisiko menekan harga. Faktor inilah yang mendorong OPEC untuk memilih menahan tambahan produksi. 8 negara OPEC Plus sebelumnya telah menaikkan kuota produksi sekitar 2,9 juta barrel per hari sepanjang April hingga Desember 2025, setara sekitar 3% dari permintaan minyak dunia. Namun rencana kenaikan lanjutan untuk Januari hingga Maret 2026 dibekukan seiring melemahnya konsumsi musiman. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa indeks Wall Street mengakhiri perdagangan Januari dengan ditutup melemah usai investor mencerna penunjukan Kevin Warsh oleh Donald Trump sebagai kandidat pengganti Jerome Powell serta memperhatikan laporan laba dan angka inflasi yang tinggi. Selain itu investor juga khawatir mengenai kemungkinan government shutdown setelah muncul hambatan baru terkait kesepakatan pendanaan operasi lembaga. Pada perdagangan di hari Jumat, Dow Jones Industrial Average turun 0,36% di level 48.892, S&P 500 melemah 0,43% ke level 6.939, dan Nasdaq Composite turun 0,94% ke level 23.461. Sementara itu, indeks harga saham utama Eropa ditutup menguat pada perdagangan di hari Jumat mencatatkan rangkaian kenaikan bulanan terpanjang sejak 2021. Indeks acuan pasar saham Eropa Stoxx 600 ditutup naik 0,6% ke level 611 dan DAX Jerman naik 0,94% ke level 24.538 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,51% ke posisi 10.223. PT RMK Energi Tbk mengumumkan rencana buyback saham dengan nilai maksimum Rp200 miliar yang akan dilaksanakan pada 2 Februari hingga 1 Mei 2026. Ya, perseroan menegaskan pelaksanaan buyback tidak akan berdampak material terhadap kegiatan operasional maupun kelangsungan usaha. PT RMK Energi Tbk mengumumkan rencana pelaksanaan pembelian kembali saham atau buyback saham dengan nilai maksimum sebesar Rp200 miliar.
Manajemen menyatakan rencana buyback ini didasari oleh fundamental yang solid dan peluang pertumbuhan yang signifikan sejak beroperasinya Howling Road secara optimal sejak semester kedua tahun lalu. Perseroan merencanakan pelaksanaan buyback saham selama periode 2 Februari 2026 hingga 1 Mei 2026. Pembelian kembali saham akan dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia, baik secara bertahap maupun sekaligus, dengan memperhatikan kondisi pasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun buyback saham akan dibiayai menggunakan kas internal perseroan. Manajemen memastikan penggunaan kas internal tersebut tidak menimbulkan tambahan liabilitas maupun beban pembiayaan bagi perseroan. Perseroan juga menegaskan pelaksanaan buyback tidak akan berdampak material terhadap kegiatan operasional maupun kelangsungan usaha, mengingat posisi arus kas perseroan dinilai masih mencukupi untuk mendukung kebutuhan operasional dan kewajiban keuangan perseroan. Berbagai sumber IDX Channel. Konglomerat Prayogo Pangestu kembali menambah kepemilikan saham di emiten batubara Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan. Ya, langkah ini dilakukan di tengah tekanan harga saham yang masih melemah sepanjang tahun berjalan. Prayogo Pangestu tercatat membeli 7,3 juta saham Cuan pada perdagangan Jumat 30 Januari 2026. Harga transaksi berada di kisaran Rp1.735 hingga Rp1.795 per saham. Manajemen menyebut transaksi ini bertujuan untuk investasi pribadi dengan status kepemilikan saham langsung. Pasca transaksi, kepemilikan Prayogo di Cuan meningkat menjadi 84,09%. Meski demikian, harga saham Cuan ditutup turun 2,7% ke level Rp1.800 per saham. Di hari yang sama, indeks harga saham gabungan justru menguat 1,18%, didorong penguatan sektor transportasi, keuangan, dan barang konsumen non-siklikal. Pemirsa, emiten kesehatan PT Bunda Medik Tbk menargetkan pendapatan tumbuh double digit pada 2026 dengan melakukan berbagai strategi ekspansi. Presiden Direktur PT Bunda Medik Tbk Agus Heru Daryono menyampaikan manajemen optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan pendapatan double digit pada tahun 2026 dengan tetap menjaga profitabilitas dan arus kas yang sehat. Strategi ini dijalankan melalui maksimalisasi utilisasi aset existing, termasuk penambahan kapasitas tempat tidur secara bertahap hingga tahun 2027. Perseroan juga tetap mengedepankan standar mutu layanan dan keselamatan pasien. Manajemen Perseroan melihat 2026 sebagai momentum untuk mengkonsolidasikan pertumbuhan yang sehat. Fokus Perseroan adalah memaksimalkan aset yang ada, menjaga efisiensi serta memaksimalkan setiap langkah pengembangan, memberikan nilai tambah jangka panjang baik bagi kualitas hidup pasien maupun keberlanjutan kinerja perusahaan. Pemerintah menyatakan berencana mempercepat proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia demi mendorong transparansi penyelenggaraan bursa yang lebih baik. Langkah tegas ini diambil menyusul anjloknya IHSG dalam 2 hari pekan kemarin dan akibat sentimen negatif dari penilaian Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Pemerintah memastikan akan mempercepat proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah konkret yang diambil menyusul anjloknya indeks harga saham gabungan dalam 2 hari terakhir. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, demutualisasi merupakan bagian dari transformasi struktural pasar modal untuk mengurangi benturan kepentingan antara pengurus bursa dan anggota bursa. Erlangga menilai kebijakan ini sekaligus mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Melalui demutualisasi BEI, transparansi di pasar modal akan lebih baik, di mana akan mengurangi benturan kepentingan. Erlangga yakin demutualisasi Bursa Efek Indonesia dapat mulai dilakukan pada tahun ini dan telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan langkah ini nantinya Bursa Efek Indonesia sebagai pengurus bursa akan lebih independen dan tak lagi dapat dipengaruhi anggota bursa dalam tata kelola pasar modal yang mengedepankan prinsip pengawasan yang sehat. Tentu bargaining power daripada pengurus atau direksi itu bisa dipengaruhi oleh anggota bursa. Tetapi kalau sudah demutualisasi bursa, berarti dipisahkan antara pengurus bursa dengan anggota bursa, karena investor akan masuk dan sehingga akan lebih independen terhadap para anggota bursa, terutama untuk membuat tindakan-tindakan disipliner
terhadap mereka yang melakukan distorsi pasar. Jadi itu yang dilakukan. Apalagi berikutnya demutualisasi bisa membuat juga bursa itu go public. Erlangga menambahkan bahwa nantinya demutualisasi tersebut juga membuka peluang masuknya investasi, termasuk dari Badan Pengelola Danantara. Selain itu, demutualisasi akan mempercepat rencana Bursa Efek Indonesia untuk melantai di bursa atau go public pada tahap berikutnya. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.